Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview smart home. Ini alat punya temannya saya. Jadi dia membuat smart home dengan 4 sensor dan 8 outputan, 5 lampu, terus ada kipas LCD 16x2 dan ada buzzer di sini. Untuk controller dia menggunakan dua Arduino Nano dan ESP8266 sebagai klien. Jadi ini yang terhubung ke database dari aplikasi Blink nantinya. Terus untuk semua eksekusi baik input ataupun output adalah Arduino Nanonya itu. Jadi untuk sensor gas di sini untuk mendeteksi gas dan akan outputnya buzzer. Terus sensor PIR, jika ada pergerakan lampu akan menyala. Sedangkan sensor DHT11 untuk menyalakan kipas ini. Sedangkan untuk sensor LDR di sini, sensor atau sensor cahaya untuk menghidupkan lampu. Sebenarnya di sini ada yang aneh. Kenapa dia menggunakan dua controller, sedangkan ESP8266 di sini sudah ada banyak sekali port yang bisa kita gunakan. Kalau alasannya hanya 3 karena output dari ESP8266 ini 3,3 volt, seharusnya bisa menggunakan converter dari 3,3 ke 5 volt itu bisa sudah. Untuk pembacaan sensor saya rasa sudah bisa semua kalau ESP8266 ini. Untuk mengendalikan relay juga bisa, tapi saya tidak tahu alasannya kenapa dia menggunakan dua controller. Yang jelas saya hanya disuruh melihat program yang ada di di Arduino Nano maksud saya. Sedangkan di ESP8266 ini saya hanya merubah sedikit programnya, sambil saya disuruh melihat programnya seperti apa untuk saya jelaskan ke temannya saya itu. Mungkin dia yang bikin teman dari temennya atau seperti apa saya nggak tahu. Yang jelas alat ini ketika saya terima sudah jadi seperti ini, walaupun nanti di video saya ini bakal ada di playlist membuat. Untuk penggunaan smart home sendiri, kalau di Indonesia menurut saya ini masih belum cocok karena di sini listrik masih dibilang mahal, masih terlalu mahal lah kalau menurut saya. Jadi kalau ingin menggunakan peralatan elektronik walaupun katanya ini dayanya kecil, itu masih bisa membengkakkan harga dari tagihan listrik kita per bulannya. Kalau di sini umpamanya ini 1 watt, 1 watt aja kok tidak apa-apa, tidak masalah. Coba hitung selama 1 bulan berapa rupiah kalau alat ini ada di rumah kita. Seharusnya ngitungnya seperti itu, jangan ngitung wattnya aja, ngitungnya ini nyalanya berapa jam. Kalau 24 jam kalikan 30 hari itu berapa kWh hanya alat ini aja. Kalau kulkas kan emang menyala terus, tapi kalau di sini atau di Indonesia ini tidak cocok. Kalau di luar negeri beda halnya. Kalau di sana untuk kebutuhan listrik saya rasa tidak ada masalah, karena untuk kompor listrik aja di sana sudah biasa menggunakan. Kalau di sini jangankan kompor listrik, kompor gas saja nyari gasnya masih susah. Jadi ini tidak cocok sebenarnya kalau diaplikasikan di Indonesia, apalagi di ekonomi menengah ke bawah. Menengah aja itu masih mikir-mikir saya rasa. Dan untuk cara kerja di sini, ini sudah ada aplikasinya, sudah saya buka. Ada 11 tombol, di bagian atas ini adalah semacam LCD di bagian atas, dan 3 slide bar, 3 di bawah untuk set point, batas suhu, batas cahaya, dan batas asap. Ini kita bisa atur. Saya pertama akan menyalakan kipas, ini bisa dari sini untuk menyalakan kipas, untuk mematikan dari sini, dan bisa dibuat otomatis juga untuk sensor
sensor temperaturnya di sini. Responnya ini terlalu lama atau sedikit lama, bisa dibilang sedikit lama karena internet yang ada di tempat saya ini masih dalam perbaikan, jadi lemot. Tapi kalau dibandingkan dengan database ketika saya membuat alat IoT sendiri, ini lebih baik menggunakan database sendiri daripada menggunakan Blink ini. Cuma kalau untuk tampilan bagus lah kalau yang di Blink ini. Untuk lampu saya akan nyalakan lampu 5. Ini responnya sangat lambat, bisa dibilang sangat lambat. Mungkin bisa karena akses internet di tempat saya ini lambat, atau di aplikasi Blinknya sendiri mungkin ada jeda beberapa milisecond lah. Ini tidak merespon sama sekali. Nah, itu baru merespon. Nah, baru merespon. Kayak tersendat atau gimana, saya nggak tahu. Dan untuk mematikannya, dimatikan sensor-sensor ini ada di sini. Sensor PIR, terus gas, DHT, dan yang lainnya ini ada di sini semua. Jadi bisa dimatikan dari sini. Dan anehnya, bilangnya di sini kan bisa dimatikan. Tapi sebenarnya ini tidak mati, karena saya melihat di bagian ini untuk power sendiri ini tetap menyala. Powernya sendiri ini tetap menyala ini semua. Jadi makanya ini lampunya ini kan menyala. Padahal saya belum mengaktifkan sensor keempat sensor ini. Jadi dibilang hemat listrik tidak, karena powernya sendiri sensor ini masih menyala. Cuma datanya aja yang tidak diproses. Seharusnya ini mati nih. Nah, kalau yang biasa menggunakan sensor IGS, kalau tidak salah ini ya, IGS sensor atau sensor asap, ini panas dia. Memang anunya panas seperti ini, harus didiamkan beberapa menit baru dia bisa digunakan. Kalau ini nyala terus, pastinya daya yang terbuang bisa dibilang cukup banyak lah. Apalagi ada LED di bagian ini, terus PIR ini juga ada, belum lagi LCD belum bisa mati. Jadi sepertinya kalau menurut saya pribadi tidak hemat listriknya. Kalau temannya saya yang bilang ini sudah biar hemat katanya. Makanya ada on off di fitur Blinknya tadi, on off untuk sensor. Tapi dilihat ternyata tidak ada on off sama sekali, cuma datanya aja tidak ditampung atau tidak diproses seperti itu. Ya mungkin cukup sekian yang alat ini yang bisa saya review. Dan untuk saran, mendingan jangan menggunakan aplikasi Blink, terus menggunakan satu controller aja, tidak usah dua seperti ini, terlalu mubazir. Dan untuk sensor harus dipastikan, baik sensor maupun LCD harus dipastikan ada on off-nya juga lah di sini, ada driver untuk menghidupkan atau menyalakan dari keempat sensor atau yang lainnya nih. Ya mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.